mulai pelajaran kita, ada banyak kita berdoa gitu. Oke, silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita mulai, mari kita doa. Oke, nah Bapak absen dulu. Oke, ada yang tidak hadir? Nah, ada berapa orang? Satu orang. Siapa? Jogi. Kenapa Jogi? Ada suratnya? Satu ya. Oke. Nah, minggu lalu kita kan sudah mempelajari satu jurus. Jurus apa kemarin? Kelola emosi. Jadi Bapak lihat ada peningkatan tentang kalian bagaimana mengelola emosi. Nah, pertemuan kita sekarang Bapak akan mengasih satu jurus lagi sama kalian, yaitu tentang ya, jurus 3, bukan resiliensi. Namun sebelum itu, biar kalian lebih semangat di pagi hari ini mengikuti materi atau topik kita hari ini, silakan berdiri dulu. Bapak ada. Oke. Kalau kemarin tentang speaking kita untuk kelola emosi, ya kan? Minggu ini speakingnya tepuk semangat. Oke? Jadi caranya gini, tepuk semangat, semangat, semangat. Oke, bisa? Bisa? Oke, tepuk semangat, semangat, tentang bukan resiliensi. Nah, Pak, kenapa sih kita harus mempelajari namanya bukan resiliensi? Nah, di sini kalian akan mempelajari bagaimana seharusnya kalian bisa bertumbuh, maju tanpa harus merasa kecewa. Oke? Oke, sebelum lebih kita pahami lagi. Nah, Bapak di sini kita akan bermain game. Nah, gamenya membangun menara. Oke, sebelum itu Bapak bagi dulu ada 4 kelompok. Oke, kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, silakan duduk kelompoknya masing-masing. Cara mainnya gini, lomba bangun menara. Nah, kalian nanti buatlah menara setinggi-tingginya, oke? Nah, namun nanti ada angin kencang. Nanti perwakilan kelompok silakan tembus sekuat-kuatnya menara kelompok masing-masing. Oke, paham? Waktu kalian 5 menit untuk membangun menara. 5 menit, oke? Oke? Nah, belum Bapak bilang mulai, jangan mulai dulu Pak. Nah, oke, sudah siap? Oke, Bapak mulai sekarang. Silakan bangun menaranya. Ayo, saling kerjasama. Semua bekerja sama, bukan satu orang saja. Tingginya dan kuat, biar nanti ada angin biar tahan. Oke, 3 menit lagi.
Oke, sudah. Oke, kita panggil perwakilan kelompok untuk menembus kebenaran kelompok lain. Oke, kelompok 1, Kino, silakan. Oke, sini Pak. Nah, di sini ada angin puting beliung. Oke, nah, bawa. Oke, silakan hembus sebanyak 3 kali. Oke, jangan dekat-dekat Bang. Hembus semuanya. Sekali lagi. Oh, oke. Nah, kelompok berapa nih? 2. Oke, silakan hembus benaran kelompok berapa ini? Ini Pak. Di 3 ya? Oke, sini Bang, sini Bang. Oke, kau sini Bang. Oke. Ikut dia. Silakan hembus. Lagi ya. Oke, kasih nah, oke, kelompok berapa tadi? Hah? Oke, kelompok 4 perwakilan kelompok maju dulu, maju ke depan. Nah, di sini. Oke, silakan maju ke belakang. Maju perwakilan. Iya, maju. Oke. Oke, Kak, maju sini. Nah, kita coba lihat kalau dia sini maju. Oke. Nah, sini Kakak, sini. Oke, sini. Nah, coba ceritakan dulu apa yang kalian rasakan ketika membangun menaranya dulu. Bagaimana? Kami merasa senang karenanya adanya catatan kawan dan kerjasama yang baik antara sesama teman dan selalu menolong saling membantu dan tidak meremehkan pekerjaan bersama. Oke, Kakak, apa yang kau rasakan ketika membangun menara tadi? Terus menaranya roboh. Coba ceritakan dulu. Emosinya apa? Kesal. Terus, oke, setelah kesal apa yang kau lakukan? Membangunnya kembali. Oke, kasih aplaus dulu buat. Oke, kelompok 1 maju. Oke. Oke. Nah, apa yang kalian rasakan tadi ketika ada kencang meniup menara kalian? Oke, silakan rasakan. Oke, apa yang kau rasakan ketika menaranya roboh? Kesal. Oke, apakah berusaha untuk bangkit lagi membangunnya? Iya. Oke, kasih aplaus dulu buat kelompok. Oke, perhatiannya. Nah, kalian sudah belajar dari permainan itu, kalian bisa memahami tentang resiliensi atau daya lenting. Nah, ketika bangunan atau menaranya roboh, ada yang Bapak lihat tadi kesal, bawaannya emosi, dan ada kelompok yang bahkan sampai pengen menyerah, ya kan? Nah, di titik itulah bagaimana cara kalian untuk bangkit lagi, sama dengan terkait dengan kegiatan atau keadaan kalian. Paham? Oke, kita lanjutkan. Oke, tadi Bapak bilang apa itu daya lenting atau resiliensi. Nah, coba kalian pahami dulu ini.
bisa kalian bagaimana biar boneka itu bisa jatuh, ya kan? Ada yang sampai ditaruh buku. Nah, kembali lagi. Siapa di sini yang paling kuat biar bisa bonekanya tidak bangkit lagi? Nah, bonekanya tetap diri ya. Padahal tadi disuruh siapa yang paling kuat di kelas ini untuk memukul bonekanya. Oke, nah tadi sekuat apapun bonekanya dipukul tetap bangkit lagi. Itu mesin di Nancy. Bagaimanapun sekuat apapun orang menjatuhkan kalian atau masalah apapun harus bisa bangkit lagi. Nah, ada satu video lagi biar kalian lebih paham lagi. Oke, siapa yang bisa mengasih dari hasil video ini? Siapa yang bisa mengasih pemahamannya? Oke, silakan. Kelompok satu mana? Oke, silakan. Coba apa yang kalian pahami dari video ini? Coba bagaimana? Oke, nah itulah yang Bapak sampaikan tadi. Nah, ini dia yang Bapak sampaikan tadi. Apa itu resiliensi? Adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali. Seperti video tadi, seorang pelari ya, kalau bisa kita bilang tidak mungkin untuk menang lagi. Nah, namun dia bisa bangkit lagi dari kesulitannya. Ya kan? Dia percaya diri, bisa mampu bertahan, bisa lebih kuat lagi menghadapi tantangan. Kalau bisa kita bilang, kalau sudah jatuh pasti dia akan kalah. Namun di video tadi menunjukkan bahwa dia bisa untuk bangkit lagi. Itulah yang dimaksud dengan resiliensi. Oke. Nah, ini Bapak sampaikan. Pola pikir bertumbuh tangguh sejak dalam pikiran. Ada dua cerita si kembar. Ada yang memilih pola pikir secara fixed mindset dan growth mindset. Nah, kalau growth mindset ini pikiran bertumbuh. Kalau fixed mindset pikirannya tetap ya sudahlah, tidak mau untuk bertumbuh. Nah, apa perbedaannya? Kalau orang berpikiran fixed mindset tentang kesuksesan, saya bisa sukses jika punya bakat. Nah, apa yang dibutuhkannya di sini? Dia menyerah. Dia merasa tidak mampu untuk bangkit atau tidak bisa sukses
karena dia tidak memiliki bakat. Apa bedanya dengan growth mindset? Nah, di sini dia berpikiran saya bisa sukses dengan berusaha. Nah, kemudian kegagalan. Bagaimana cara berpikir seorang growth mindset ketika menghadapi kegagalan? Yaitu dengan saya menyerah saja, terima dengan apa yang ada, sama seperti video tadi. Nah, jika kalian di posisi itu pasti Bapak rasa kalau pikiran yang tidak berkembang pasti dia akan menyerah. Nah, bagaimana dengan growth mindset? Dia berpikir saya akan coba lagi, bangkit lagi dari permasalahan yang dia hadapi. Nah, masuk ke dalam kesulitan. Nah, coba. Terkadang Bapak lihat atau anak-anak sekarang pikirannya kalau dalam menghadapi kesulitan dia pasti bilang sudah saya tidak bisa lagi. Itu pikirannya tidak mau berkembang. Kita masuk ke pikiran yang berkembang. Saya belum bisa. Berarti dia untuk mencoba berusaha. Oke. Dalam menghadapi masalah, apa yang dia pikirkan? Mengapa masalah ini terjadi pada saya? Sedangkan pemikiran yang berkembang, solusi apa yang bisa saya upayakan? Oke, dalam kritik nih, terkadang Bapak lihat anak-anak sekarang kalau dikritik atau Bapak bilang kalau dibilang suaramu jelek loh. Nah, suaramu tidak bagus loh. Apa yang dia rasakan kalau pikirannya tidak berkembang? Sakit hati. Nah, bahkan terkadang kalau Bapak bilang diejek kawan yang muncul sakit hati. Nah, apa yang dipikirkan oleh pemikiran yang berkembang? Terima kasih, saya akan memperbaikinya. Dia berpikir untuk berkembang, tidak menanggapi secara negatif. Itu pemikiran, perbedaan pemikiran yang berkembang dengan yang tidak berkembang. Nah, makanya Pak bilang kalian harus bisa mengembangkan pikiran yang berkembang, jangan yang tidak berkembang. Oke, nah kita masuk. Oke, nah kita masuk tentang membantu menerima dan bangkit dari kegagalan. Oke, ini ada situasi tim sepak bola sekolah gagal masuk final, padahal peluangnya sangat besar. Nah, meskipun impian final kali ini belum terwujud, nah ini pemikiran yang berkembang. Nah, meskipun impian final kali ini belum terwujud, bukan berarti usaha kita sia-sia. Usaha yang ditampilkan pada pertandingan tadi menunjukkan memiliki semangat dan ketekunan. Nah, di sini pikirannya apa? Padahal nih kan sudah berusaha namun tidak menang atau gagal masuk final. Kalau pemikirannya secara berkembang, dia pasti berpikir bahwa usaha yang mereka lakukan tidak sia-sia. Nah, oke, ini ada satu cara dalam mengatasi kegagalan atau biar bisa bangkit lagi. Di sini Bapak bilang ada yang namanya apresiasi, koreksi, dan apresiasi. Di sini Bapak bilang burger bukannya Bapak bilang jadi pengen lapar ya. Nah, maksudnya lapisan atas yaitu apresiasi diawali dengan motivasi, baru kemudian di tengahnya koreksi. Apa koreksi maksudnya? Kegagalan yang kalian rasakan itu, paham? Apa yang menyebabkannya? Kemudian bagaimana supaya semangat lagi? Kembali lagi dengan yang ini dengan apresiasi lagi atau motivasi. Nah, contohnya nih, ini ada Bapak apresiasi kamu sudah melakukan upaya terbaikmu. Nah, di sini memberikan apresiasi. Apa koreksinya? Bagaimana agar kamu mengurangi waktu nonton dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan terkait dengan kegiatan tadi. Nah, kembali lagi ke apresiasi. Bapak percaya kamu pasti bisa. Paham? Nah, jadi coba dulu kalian buat atau tuliskan. Nah, oke, apa kata-kata awal untuk motivasi kalian?
Paham? Atau apa yang posisi yang pernah kalian merasa gagal? Oke, coba tuliskan di atas kalimat untuk memotivasi atau apresiasi. Kemudian koreksi. Apa yang harus kalian lakukan? Paham? Baru kembali lagi apresiasi, motivasi lagi biar kalian bisa bangkit lagi. Oke, silakan tuliskan masing-masing kelompok. Yang menanyakan minum bagaimana caranya? Paham? 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 Ada yang belum paham? Oke, nah Bapak ulangi ya. Di sini kalian memiliki atau tuliskan satu kegagalan yang pernah kalian alami. Oke, sudah? Nah, apa apresiasi awal dari diri kalian untuk mengatasi yang namanya bangkit lagi di tengah permasalahan ini? Paham? Disinilah dia. Seperti ini kan? Sebagai saya nonton lebih banyak daripada untuk latihan. Dia mengoreksi, ya kan? Bagaimana dia menonton lebih banyak daripada dia latihan. Nah, apa apresiasinya? Berarti saya bisa lebih bangkit lagi jika mengurangi yang namanya menonton. Paham? Apresiasi di awal, di tengah yang koreksi permasalahannya, kemudian apresi lagi, kata-kata motivasi. Sudah? Oke, silakan. Sudah siap? Oke, cepat-cepat. Oke, sudah ada kelompok yang siap? Sudah, oke. Mari kita dengarkan dari kelompok 2. Oke, silakan. 2 orang, silakan maju. Oke. Oke, silakan Pak. Nah. Oke, silakan bacakan apa bentuk apresiasi kalian, koreksi dan apresiasi lagi. Oke. Apresiasi saya di awal adalah aku bisa dan aku yakin dengan usaha dan tanpa menyerah kita dapat bangkit untuk hari.
kasih aplaus buat kelompok. Oke, silakan duduk. Oke, kelompok berapa lagi yang mau maju? Kelompok 1 sudah? Udah? Sudah? Silakan maju. Oke, maju Pak. Oke, cepat. Oke, silakan. Perwakilan 2 orang, maju Pak. Dari awal saya bangga kemenangan kalian. Terima kasih sudah menjadi juara 4. Nanti bagaimana dengan besar jelasan dia adalah juara 1. Saya percaya kamu bisa menjadi juara. Semangat. Jadi apresiasi saya pertama adalah aku bisa karena biasa. Kemudian koreksi saya, aku kan coba lagi, jangan menyerah. Kemudian apresiasi terakhir saya, aku pasti berhasil. Oke, kasih aplaus dulu. Oke, kelompok berapa lagi nih? Kelompok 4 sudah siap? Sudah. Oke, silakan maju. 2 orang, silakan. Ayo Pak. Walaupun saya gagal, saya bangga bisa sampai sejauh ini. Saya bisa berlatih lebih banyak lagi dan belajar dari kesalahan sebelumnya. Apresiasi terakhir. Jika orang lain bisa, maka saya pun bisa. Apresiasi pertama, saya gagal dalam mengikuti pelajaran. Koreksinya lebih baik bermain daripada mengulangi pelajaran. Apresiasi terakhir, saya mulai bermain dan memperbaiki waktu belajar. Oke, kasih aplaus. Kelompok terakhir, silakan maju. Oke, silakan maju. Saya pernah gagal meraih karena saya banyak bermain. Koreksi saya adalah saya salah. Jika ini yang saya lakukan selama ini salah. Koreksi saya yang ketiga adalah saya tahu bahwa semua kegagalan bukanlah akhir dari kegagalan saya. Jadi itulah penting koreksi saya. Oke, kasih aplaus dulu. Oke. Nah, masing-masing dari kelompok atau Bapak bilang masing-masing dari kalian sudah paham bagaimana caranya jika kalian merasa gagal atau jatuh untuk bisa bangkit lagi. Nah, itulah yang dimaksud dengan resiliensi. Dari kalian yang namanya jatuh untuk bisa bangkit lagi. Sama dengan ini, motivasi atau apresiasi apa yang sudah kalian lakukan. Jangan mudah untuk menyerah. Nah, ubah pikiran kalian menjadi pikiran atau pola pikir berkembang, bukan pikiran yang tidak berkembang.